Dengan berbagai peluang yang tadi juga sudah disampaikan Bu Enia sebagai pelaku industri di sektor energi hijau khususnya geothermal, bagaimana Anda melihat RUPTL 2025-2034 ini utamanya untuk bisa menjadi engine pertumbuhan ekonomi 8% juga tadi di tengah berbagai ketidakpastian global dan juga bagaimana PGO mengambil peran dan juga peluang terkait hal ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sasa ya. Basically kita di PGE sih sangat welcome ya dengan target penumbuhan GDP yang kuat agresif yang juga inline dengan penambahan kapasitas sebesar 5,2 gigawatt tadi ya sampai dengan 10 tahun ke depan gitu ya. Kami nggak hanya melihat ini sebagai peluang tapi this is actually quite inline dengan visi, misi dan core kompetensi PGE selama 30 atau 40 tahun mendatang. Karena kami ngelihat sekarang actually geothermal ini kita udah masuk ke masa-masa yang exciting times nih. We are at the critical intersections di mana developers dan juga seluruh pemangku kepentingan udah inline ya untuk support the main objective of the recent government, which is untuk mencapai 3 objektif. Yang pertama adalah successful energy transitions, yang kedua to boost the economic, dan yang ketiga adalah untuk mencapai ketahanan energi. Kalau kita ngomong successful energy transitions, basically kan udah ketahuan ya bahwa kalau geothermal itu kan secara nature itu base load, so kita bisa provide a steady and round clock supply of carbon free electricity dengan capacity factor sebesar 90%, gitu kan, sehingga ini bisa memberikan some kind of certainty kepada off-taker kita which is PLN, gitu kan. Dan secara geografis juga kalau kita lihat itu strategically located within the concentrated industrial island, ada di Sumatera, ada di Jawa dan di Sulawesi Utara, dan ini juga coexisting dengan coal fire power plant sehingga ini bisa menjadi ideal substitution pada saat nanti coal itu mulai start phasing out. Tapi kalau kita bicara mengenai energy transition alone, sepertinya itu kurang menarik gitu ya kan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah what's in it for the developers and what's in it for pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga mewakili kepentingan dari seluruh penduduk di Indonesia, seperti itu. Nah ini masuk ke poin saya yang kedua. Tadi udah disampaikan Bu Enia bahwa sebenarnya pembangunan geothermal itu harus bisa menciptakan some kind of multiplier effect, seperti itu ya. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya the resource itu sangat abundance, itu enough untuk each developer supaya bisa capitalize this opportunity, ya kan. Dan tadi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi sebenarnya itu masih banyak buka peluang untuk kita masuk ke supporting business across the value chain of geothermal seperti heat exchanger manufacturing, kemudian kita masuk developing ke produk-produk turunannya seperti green hydrogen dan green ammonia, sehingga ini bisa menciptakan suatu lapangan kerja baru yang nantinya bisa kontribusi langsung ya kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tersebut, gitu kan. Dan yang ketiga tentunya dengan base load resources, dengan abundant resources, ini juga akhirnya bisa mencapai ketahanan energi yang kita nantikan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana PGE bisa capitalize this opportunity seperti itu ya. Nah, PGE memang kita sekarang ini diberkahi oleh one of the largest resources di Indonesia, if not in the world, mungkin sebesar 3,2 gigawatt ya up to this point. Tapi mungkin kita sekarang strateginya itu lebih ke prioritizing on the selected fields ya, which is kita mau developing fields itu yang bisa memiliki tingkat maturity yang lebih tinggi sehingga memiliki success factor itu sebesar 70-80%. Jadi dari target 3,2 gigawatt kita yang kita miliki secara resources, target kita sampai 2033 itu kita akan develop 1,7 gigawatt dulu. 1,7 gigawatt. Atau 1,8. Nah, 60% dari 1,8 gigawatt kita itu sebenarnya lapangan-lapangan kita itu berada within the brownfields area. So it can even promote faster development ke depannya, seperti itu. Nah, jadi kan sekarang ini kita PGE beroperasi install kapasitas 727 megawatt. Jadi akan ada penambahan sebesar 1,1 gigawatt sampai dengan 2033. Itu kan rencana jangka panjang kita kan, itu udah on execution mode dan juga on development mode. Nah, cuman untuk rencana kita short term to medium term, itu kita juga fokus on what we call a quick win project ya, atau low hanging fruit project, di mana ini nanti dalam 2-3 tahun ke depan bisa membawa kita bertumbuh dari 727 megawatt menjadi 1 gigawatt company, seperti itu ya. Dan ini kan merupakan proyek-proyek yang sudah melewati fase-fase berisiko ya, atau eksplorasi ya. Nanti di tahun 2027 atau 2028 kita akan expect COD dari unit hulu-lais kita sebesar 110 megawatt. Kemudian ada remaining dari cogeneration power plant kita sebesar 230 megawatt. And then the remaining itu kita akan mendevelop yang kita bilang sebagai project extension sebesar 500 megawatt dan selebihnya pure greenfield sekitar 200 sampai 300 megawatt. Sehingga kita melihat dengan jumlah resource kami, jumlah kapasitas terpasang kami yang kita akan develop itu quite substantial. Menurut kami ini juga bisa menjadi
backbone ya dari successful transition energy yang akan berlangsung di Indonesia ini. Oke, baik.